Kan banyak orang yang salah menyikapi terkait dengan konsep pahala itu. Banyak yang kemudian mengejar-ngejar pahala itu dengan cara yang instan. Karena tidak paham sejatinya atau hakikatnya dari apa yang disebut sebagai pahala. Misalnya ada orang yang mengejar-ngejar pahala ketika membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Quran orientasinya adalah pokoknya setiap satu huruf itu akan menghasilkan pahala. Jadi kalau sudah membaca sekian ribu atau sekian ratus ribu huruf, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nah, yang demikian ini terjadi dalam peribadatan-peribadatan yang lain terkait dengan sholat, puasa yang mengejar pahala, bersedekah mengejar pahala, dan segala macam. Orientasinya mengejar pahala dan kemudian lupa bahwa pahala itu adalah konsekuensi logis dari sebuah proses yang disebut sebagai amalan kebajikan itu. Pahala itu apa ya kalau disebutnya? Upah lah gitulah maksud saya. Atau hasil dari pekerjaan itu namanya pahala ya, nilai gitu, nilai. Nah, sebagai kalau kita ya orang yang hanya mencari pahala, itu ini contohnya supaya kita paham ya. Seorang mahasiswa kuliah. Nah, itu macam-macam motivasinya. Hanya sekedar ingin ya yang penting jadi mahasiswa itu ya. Sehingga kuliahnya kita lihat sendiri. Atau mungkin tujuannya ingin jadi sarjana. Ingin rapor gitu ya. Ingin punya nilai gitu. Itu beda. Ya, bisa dirasakan lah. Mungkin sebagai guru juga bisa merasakan itu. Karakternya, sifatnya, kemudian semangatnya itu beda. Kalau ingin nilai, oh ada itu mahasiswa yang orientasi nilai gitu. Oh dekat dengan dosen tuh dalam rangka untuk dapat nilai gitu. Oh, banyak gitu ya. Nah, yang benar yang mana coba? Yang pertama sekedar kuliah, yang kedua hanya sekedar gelar atau nilai, yang satu ingin mendapatkan ilmu. Nah ini bedanya ya. Kalau mahasiswa, kalau sekedar ingin kuliah, itu kadang-kadang benalu ya. Ngariweuh tadi kampus teh. Yang penting kuliah. Ya banyak apa mejeng, macam-macam pacaran. Ya Allah ya. Bagi dosen ini sudah apa ya, sudah paham lah. Yang punya nilai tadi dekat dengan dosen, terus pokoknya cari nilai lah. Beda dengan orang cari ilmu. Oh, nikmat kita menghadapinya juga ya. Nikmat gitu. Jadi dosen juga enak gitu. Sering bertanya, kemudian ya karena dia sebagai ilmu. Nah, itu pun sama begitupun yaitu dengan masalah saum ini ya. Ada yang hanya sekedar ingin disebut muslim, yang penting muslim aja. Saum ayo saum, yang penting bisa lebaran gitu ada ya. Ya, ada juga yang menjadi pahala, itu jadi manusia pahlawan itu. Jadi manusia yang orientasinya pahala, wah pahala itu. Naik haji kenapa? Oh pahalanya besar. Apalagi bulan Ramadan, oh pahalanya berlipat. Gitu. Nggak salah. Tapi itu akan mempengaruhi sikap mental gitu. Itu ya, nilai gitu. Kemudian ada yang mencari ilmu, mencari ilmu tidak tadi. Nah sekarang kita perhatikan seorang mahasiswa yang tujuannya mencari ilmu, insya Allah dia dapat. Dan dia mempunyai sarjana yang betul-betul menguasai ilmunya. Ya, cari ilmu. Terus bagaimana? Ya, kalau memang dia sudah bisa ilmunya, ujiannya lulus dan sebagainya, ya dapat ijazah. Dia sekaligus dapat gelar gitu. Semuanya dapat gelar, tapi beda ya. Ketika dia mendapat gelar, mendapat ijazah, luar biasa itu kebanggaan. Tapi kalau orang yang tujuannya nilai atau gelar, wah sampai di situ udah selesai. Makanya tidak heran ya, ini mohon maaf nih Bapak, Ibu, Saudara, banyak sarjana yang apa? Yang tidak menguasai ilmu. Buktinya ya banyak pengangguran lah. Mohon maaf nih ya. Kenapa? Tujuannya bukan ilmunya, tapi tadi itu gelarnya, sarjananya, gitu contohnya gitu. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan dalam saum itu begitu nanti. Ya, ketika selesai saya, ya sudah dapat dia. Laparnya ada dapat. Gitu. Baju lebarannya dapat ya. Hadiahnya dapat gitu.
Tapi apakah dapat di hadapan Allah nilainya, surganya? Nah, itu suatu pertanyaan. Kan Allah Maha tahu niat seseorang itu. Apa tujuannya mencari di Allah atau mencari pahala? Nah, kalau Quran kan fungsi Quran kata Allah hudalin nas, hudalin mutakin, petunjuk. Bagaimana jadi petunjuk bagi orang bertakwa? Sementara dia nggak ngerti Al-Quran itu. Nggak ngerti, tanya ustadz, tanya kiai. Ya itu fungsi kiai itu. Agar kita memahami gitu. Ya bebas kok nanya. Ya kalau nggak bisa belajar gitu. Pahala itu diantara manfaatnya, saat Anda kumpulkan lebih banyak, itu yang bisa menutup dosa sekaligus menaikkan Anda ke derajat surga paling tinggi. Karena rumus dosa dengan pahala itu begini, Anda dapatkan pahala, maka dosa akan ditutup dengan pahala itu. Ini hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Lihat, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia berbuat jelek, maka pahala kebaikan itu akan ditutupkan pada kejelekannya. Ini. Paling celaka itu disebutkan langsung oleh Nabi. Awas hati-hati. Yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa la taqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Ada orang saat di dunianya rajin salat, sunnahnya dikerjakan. Ini kalau Nabi berbicara nggak akan dusta, pasti benar ini. Jadi ada yang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Cuman sayang, wa yati qad syatama hadza, dia juga rajin mencela orang. Jadi kalau Nabi katakan begitu akan terjadi. Orangnya rajin salat, cuman senang juga mencela orang. Senang juga menuduh orang, wa qadhafa hadza, qadhafa itu nuduh. Ini unik. Kalau orang nggak sholat, karena dia nggak sholat. Tapi ini orang sholat, tapi bisa mencela. Mudah sekali cara orang. Mudah menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih. Nah, nanti di akhirat bagaimana? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kata Nabi, kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya akan diambil, diberikan pada saya untuk menutup dosa celaannya. Misal sekarang ada orang ikut taklim nih, begitu keluar ada orang lewat nggak ikut taklim, bicarakan, lihat ya, iya kayak ahli surga aja ya, iya, nggak ikut taklim kayak kita ya, iya, misal. Nah itu dua orang ketika bicara dipindahkan pahala taklimnya kepada orang tadi. Datang yang satu bertanya, kenapa? Itu tuh orang itu nggak nyangka ya, nyangka. Ketika Anda bilang tidak nyangka, Anda sedang menyangka, pindah pahala. Yang keempat mengatakan, alhamdulillah saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti tiga orang itu tuh senang membicarakan orang lain. Nah. Itu ketika bicara demikian pindah lagi kepada orang itu. Di rumusnya ketika Anda kerjakan kebaikan, Anda melakukan keburukan, maka yang baik ini akan otomatis menutup yang buruk. Tutup. Kalau baiknya masih unggul, salahnya, amal solehnya tinggi, salahnya hilang, maka surga baginya. Kalau ini nggak bisa nutup, solehnya kurang, salahnya masih banyak, maka neraka untuknya.